Halo, selamat pagi. Bersama saya Novianti Tanik dalam mata kuliah Sintesis dan Karakterisasi Material Anorganik. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review yang berjudul Preparasi dan Karakterisasi Keramik Silika Sekam Padi dengan suhu kalsinasi 800 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara penghasil padi terbesar ketiga di dunia dengan pencapaian sekitar 54 juta ton per tahun. Berdasarkan hasil produksi, diperoleh beras yang permukaannya diselimuti oleh sekam padi. Sekam padi ini memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dengan hasil kandungan silikanya yang besar, yaitu sebesar 60%. Silika dapat dievakuasi dengan bahan baku untuk semua aplikasi sejumlah produk besar. Salah satunya adalah sebagai bahan baku keramik yang merupakan material anorganik. Keramik terbentuk melalui proses pembakaran. Apabila dilakukan pembakaran sekam padi di atas 400 derajat Celcius, senyawa anorganik yang membunuh dengan hasil karbon dioksida hasil pembakaran abu sekam padi adalah kandungan silika yang tinggi. Sedangkan pembakaran pada suhu kalsinasi 500 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius menggunakan metode leaching asam sitrat masih menghasilkan struktur silika berbentuk amorf. Kemudian apabila pembakaran dilakukan pada suhu 1000 derajat Celcius telah terbentuk kristobalit. Berdasarkan latar belakang ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian pada suhu di atas 700 derajat Celcius dengan metode leaching menggunakan asam sitrat untuk menentukan gugus fungsi dan struktur keramik silika berbasis sekam padi untuk mencapai tahapan kristalisasi. Yang berikut metode. Pertama, sekam padi dicuci dan dikeringkan, kemudian di oven selama 1 jam pada suhu 120 derajat. Kemudian sekam padi sebanyak 40 gram direndam dalam 100 ml asam sitrat dengan konsentrasi 10% dengan metode leaching menggunakan magnetic spiral. Kemudian dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya di oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 120 menit. Selanjutnya dihancurkan dengan mortar dan di blender dan didapatkan bubuk sekam padi. Untuk karakterisasinya dilakukan dengan suhu kalsinasi 800 derajat Celcius, 900 derajat Celcius, dan 1000 derajat Celcius, meliputi analisis DTA, TGA, analisis gugus fungsional dengan FTIR, spektrum 1 Merkin-Elmer, analisis fasa dan struktur kristal dengan difraksi sinar X, XRD, dan analisis mikrostruktur dengan SEM Philips XL20. Berikut kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakterisasi DTA TGA. Gambar ini menunjukkan hasil analisis data DTA TGA sampel keramik silika sekam padi. Hasil analisis TGA menunjukkan penurunan kurva termografik seiring dengan kenaikan suhu pembakaran. Hal ini disebabkan karena peristiwa karbonisasi sekam padi pada suhu lebih besar dari 300 derajat Celcius dan dekarbonisasi sekam padi pada suhu yang lebih tinggi. Sementara hasil analisis DTA menunjukkan adanya puncak endotermik dan eksotermik. Dua puncak endotermik pertama terletak pada suhu di bawah 400 derajat Celcius. Hal ini terkait dengan depolimerisasi polisakarida. Dan puncak endotermik kedua terletak pada interval suhu 400 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius berkaitan dengan silika amorf. Dan endotermik ketiga terletak antara 800 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius terkait dengan fasa tridimit dan kristobalit. Analisis DTA TGA ini dilakukan dengan tujuan menentukan suhu untuk dilakukan proses kalsinasi. Kemudian diketahui bahwa hasil karakterisasi TGA menunjukkan penyusutan massa pada sampel. Sementara karakterisasi DTA menunjukkan adanya peristiwa endotherm dan exotherm. Yang berikut, karakterisasi yang kedua menggunakan FTIR.
Ini merupakan analisis FTIR keramik silika sekam padi, hasil kalsinasi pada suhu 18 derajat Celcius, 900 derajat Celcius, dan 1000 derajat Celcius. Hasil analisis FTIR pada semua sampel menunjukkan adanya gugus fungsi OH, CH, SiO, Si, dan SiOH. Gugus-gugus fungsi tersebut menurun seiring dengan kenaikan suhu kalsinasi. Yang berikut karakterisasi menggunakan X-ray diffraction. Gambar 3 ini menunjukkan hasil karakterisasi diffraction sinar X keramik silika sekam padi pada suhu kalsinasi 800 derajat Celcius, 900 derajat Celcius, dan 1000 derajat Celcius. Pola diffraksi sinar X yang dihasilkan pada suhu 800 derajat Celcius merupakan struktur amorf, sementara pada suhu 900 derajat Celcius, fase amorf berubah menjadi tridimit dengan ditunjukkan beberapa puncak diffraksi, dan pada suhu 1000 derajat Celcius berubah menjadi fase kristobalit yang diperjelas dengan munculnya satu puncak diffraksi yang tajam dan jelas. Yang berikut merupakan karakterisasi menggunakan SEM. Ini merupakan analisis struktur mikro keramik silika sekam padi pada suhu kalsinasi 800 derajat Celcius, 900 derajat Celcius, dan 1000 derajat Celcius dengan SEM. Struktur mikroskop yang terbentuk pada suhu 18 derajat Celcius masih menunjukkan jelas bahwa permukaan sampel tidak merata dan terdiri dari gumpalan yang berbentuk lempengan yang mengindikasikan adanya ukuran butir yang tidak merata pada permukaan sampel. Hal ini disebabkan karena sampel tersebut cenderung didominasi struktur amorf. Pada suhu 19 derajat Celcius dan 1000 derajat Celcius menunjukkan morfologi ukuran butir pada sampel semakin merata dan bentuk butiran yang terlihat seragam dengan jumlah pori yang semakin sedikit. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sintesis dan karakterisasi silika sekam padi dengan perlakuan leasing yang dimulai dari 18 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius menunjukkan adanya perubahan fasa dari amorf menjadi fasa tridimit dengan adanya kenaikan suhu yang diberlakukan yang ditunjukkan pada analisis karakterisasi XRD dan juga ukuran butir serta pori-pori yang terlihat semakin jelas, dan pada mikrostruktur sampel yang dilakukan pada pengujian SEM dan gugus fungsi yang terbentuk pada karakterisasi FTR menunjukkan adanya OH, CH, SiO, Si, dan SiO. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.